Di bawah cahaya redup lampu jalan Jakarta yang sibuk, Aisyah menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu mobilnya. Tangannya gemetar saat ia melihat ke arah rumah mewah di depannya, tempat yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru. Tapi saat itu, ia tidak tahu bahwa pernikahan rahasianya dengan Nadia akan menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Malam itu, Aisyah dan Nadia bertukar cincin di sebuah ila kecil di pinggiran Bogor, dikelilingi hanya oleh teman-teman terdekat yang memahami cinta mereka. Tidak ada upacara besar, tidak ada keluarga yang hadir, hanya janji suci di antara dua wanita yang telah berjuang melawan arus masyarakat Indonesia yang konservatif. Aisyah, seorang pengacara sukses berusia 32 tahun, merasa bebas untuk pertama kalinya, sementara Nadia, seorang desainer grafis berbakat berusia 30, tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. Pagi berikutnya, kenyataan mulai menyusup. Aisyah bangun di apartemen mereka yang baru, mendengar suara Nadia di dapur. "Kita harus bilang ke keluarga kita suatu saat nanti," kata Nadia sambil menyeduh kopi. Aisyah menggeleng, "Belum waktunya. Ibumu. Dia tidak akan mengerti." Ibu Nadia, Bu Siti, adalah seorang janda kaya yang tinggal di Surabaya, dikenal sebagai wanita tradisional yang teguh pada nilai-nilai agama dan keluarga. Nadia tahu itu, tapi ia yakin cinta mereka bisa mengubah segalanya. Mereka memutuskan untuk hidup diam-diam dulu, menikmati bulan madu rahasia di tengah kesibukan kota. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, Bu Siti datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. "Aku dengar kamu pindah ke apartemen baru," katanya saat Nadia membuka pintu, mata tajamnya menyapu ruangan. Nadia gugup, tapi Aisyah yang lebih tenang menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, Bu. Kami senang Ibu datang." Bu Siti duduk di sofa, mengamati oto-oto mereka berdua yang terpajang. "Kalian tinggal bersama? Seperti apa ini?" "Nadia, kamu bilang ini apartemen sementara." Nadia menelan ludah, "Iya, Bu. Kami sahabat baik." Tapi Bu Siti bukan orang bodoh. Malam itu, saat Aisyah dan Nadia tidur, Bu Siti diam-diam memeriksa laci meja, menemukan surat nikah mereka yang disembunyikan. Wajahnya memucat, tapi ia tidak langsung bereaksi. Keesokan harinya, Bu Siti mulai mengambil alih. "Rumah ini terlalu berantakan," katanya, mulai membersihkan dapur tanpa diminta. Nadia protes pelan, "Bu, kami bisa urus sendiri." Tapi Bu Siti menggeleng, "Kamu anakku, Nadia. Aku tahu yang terbaik." Aisyah merasakan ketegangan, tapi ia diam demi Nadia. Hari-hari berlalu, Bu Siti semakin sering datang, membawa makanan, mengatur jadwal, bahkan mengundang tetangga untuk makan malam. "Kalian perlu hidup normal," katanya suatu malam, mata menatap Aisyah dengan curiga. Aisyah merasa terpojok, tapi Nadia meyakinkannya, dia cuma khawatir. Beri waktu. Konflik mulai memuncak saat Bu Siti menemukan bukti lebih lanjut. Saat membersihkan kamar, ia melihat gelang cople yang mereka pakai. "Ini apa? Kalian seperti pasangan suami istri," tuduhnya. Nadia akhirnya mengaku, "Bu, kami menikah. Kami saling mencinta." Bu Siti terduduk, air mata mengalir. "Ini dosa, Nadia. Apa kata masyarakat? Keluarga kita akan hancur." Aisyah mencoba menjelaskan, "Kami bahagia, Bu. Ini bukan pilihan, ini siapa kami." Tapi Bu Siti marah besar, "Kamu yang merusak anakku. Kamu harus pergi." Nadia terjebak di tengah, hati terbelah antara ibu dan istri. Malam itu pertengkaran hebat terjadi, suara teriakan memenuhi apartemen. Aisyah pergi sementara, meninggalkan Nadia yang menangis. Kembali ke kantor, Aisyah merenung. Sebagai pengacara hak asasi manusia, ia tahu betapa sulitnya menjadi LGBTI di Indonesia.
Undang-undang tidak melindungi pernikahan sejenis, dan masyarakat sering menstigma. Tapi cinta mereka terlalu kuat untuk menyerah. Nadia menelepon, aku minta maaf. Ibu pulang besok. Tapi Bu Siti tidak pulang. Ia memutuskan tinggal permanen. Aku akan jaga kamu dari pengaruh buruk, katanya pada Nadia. Aisyah pulang dan menemukan barang-barangnya dipindah ke kamar tamu. Ini rumahku juga, protes Aisyah. Bu Siti tersenyum dingin, rumah ini atas nama Nadia. Kamu cuma tamu. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Bu Siti mengontrol segalanya, makanan halal ketat, jadwal sholat, bahkan teman yang boleh datang. Nadia mulai ragu, mungkin kita terlalu cepat. Aisyah merasa dikhianati, kamu pilih ibumu atau aku. Nadia menangis, aku tidak bisa pilih. Konflik internal Nadia semakin dalam, ia mencintai Aisyah, tapi takut kehilangan ibu satu-satunya. Aisyah, di sisi lain, merasa terisolasi, ingat masa kecilnya di keluarga konservasi yang menolak identitasnya. Suatu malam, Bu Siti mengundang Ustadz untuk berbicara dengan mereka. Ini penyimpangan, kata Ustadz itu. Aisyah marah, ini cinta, bukan penyimpangan. Pertengkaran meledak, Nadia diam saja. Aisyah pergi lagi, tinggal di hotel. Nadia menelepon, pulanglah. Aku butuh kamu. Tapi saat Aisyah kembali, Bu Siti telah mengganti kunci. Kamu tidak boleh masuk, katanya. Nadia membuka dari dalam, tapi wajahnya pucat. Bu bilang kita harus pisah. Aisyah shock, kamu setuju? Nadia menggeleng, tapi keraguan terlihat. Di akhir bagian ini, Aisyah memutuskan bertarung. Ia hubungi teman pengacara, rencanakan langkah hukum. Tapi Nadia ragu, ini akan hancurkan keluarga. Konflik semakin tegang, dengan Bu Siti yang semakin manipulatif. Aisyah duduk di kai dekat kantornya, memandang hujan deras yang mengguyur Jakarta. Pikirannya kacau, memikirkan Nadia yang kini terperangkap di rumah mereka sendiri. Bu Siti telah mengubah segalanya, ia memasak makanan favorit Nadia, menceritakan kisah masa kecil, dan secara halus menanamkan rasa bersalah. Kamu ingat ayahmu? Dia pasti kecewa kalau tahu, kata Bu Siti suatu hari. Nadia mengangguk pelan, mata menunduk. Aisyah tahu ini taktik, tapi Nadia mulai goyah. Malam itu, Aisyah menyelinap masuk melalui pintu belakang. Nadia menyambutnya dengan pelukan, aku kangen. Mereka berbicara bisik-bisik di kamar. Kita harus pindah, usul Aisyah. Nadia ragu, Bu sakit hati. Dia sendirian sejak ayah meninggal. Aisyah marah, dia manipulasi kamu. Tapi Nadia membela, dia ibuku. Konflik ini membuat Aisyah merenung masa lalunya, dibesarkan di keluarga Muslim taat di Bandung, ia sembunyikan orientasinya bertahun-tahun, hingga bertemu Nadia di universitas. Cinta mereka tumbuh lambat, dari sahabat menjadi pasangan, tapi selalu di bawah bayang-bayang masyarakat. Keesokan harinya, Bu Siti tahu tentang kunjungan malam. Kamu masih berhubungan dengannya, tanyanya pada Nadia. Nadia bohong, tidak, Bu. Tapi Bu Siti tidak percaya. Ia mulai hubungi saudara-saudara Nadia, ceritakan masalah dini. Nadia terpengaruh teman buruk, katanya pada tante di Medan. Berita menyebar cepat di keluarga besar. Telepon berdatangan, menyalahkan Nadia. Kamu harus taubat, kata paman. Nadia stres, mulai minum obat tidur. Aisyah, di sisi lain, berjuang di kantor. Kasus hak yang ia tangani mengingatkannya pada diri sendiri. Rekan kerjanya, seorang gay yang terbuka, menasihati, lawan, tapi jangan hancurkan Nadia. Aisyah putuskan bertemu Bu Siti sendirian. Di sebuah restoran, ia katakan, saya cintai Nadia. Tolong beri kami kesempatan. Bu Siti dingin, ini bukan cinta, ini godaan syaitan.
Nadia anak baik, kamu yang rusak dia. Aisyah marah, kami bahagia sebelum ibu datang. Bu Siti tersenyum, bahagia. Lihat sekarang, Nadia menderita karena kamu. Pulang, Nadia bertengkar dengan Bu Siti. Kenapa Bu lakukan ini, tanya Nadia. Bu Siti menangis, aku takut kehilangan kamu. Masyarakat akan usir kita. Nadia peluk ibunya, tapi hati terpecah. Malam itu, ia hubungi Aisyah, kita perlu waktu. Aisyah hancur, kamu pilih dia. Nadia menangis, aku tidak tahu. Konflik memuncak saat keluarga besar datang ke Jakarta. Di ruang tamu, mereka adakan pertemuan. Nadia pisah dari Aisyah, perintah paman. Aisyah diundang, tapi diperlakukan seperti musuh. Kamu bawa dosa ke keluarga kami, kata tante. Aisyah bela diri, cinta bukan dosa. Tapi Nadia diam, tak berani bicara. Aisyah pergi dengan marah, merasa dikhianati. Sendirian di hotel, Aisyah renungkan pilihan. Apakah ia harus mundur demi Nadia? Atau bertarung? Ia ingat saat pertama kali bertemu Nadia, di kampus UI, Nadia tertawa lepas, membuat Aisyah jatuh cinta. Mereka pernah janji tak pisah. Tapi sekarang, tekanan sosial terlalu berat. Di Indonesia, di mana pernikahan sejenis ilegal, mereka rentan. Nadia, di rumah, mulai memberontak pelan. Bu, aku cinta Aisyah, katanya suatu malam. Bu Siti marah, kamu sakit. Aku akan bawa kamu ke psikolog. Nadia tolak, aku normal. Pertengkaran hebat, Nadia keluar rumah, pergi ke hotel Aisyah. Mereka bercinta emosional, pelukan penuh air mata. Kita lari saja, usul Nadia. Aisyah setuju, tapi tahu itu tidak mudah. Keesokan harinya, Bu Siti lapor polisi, tuduh Aisyah pengaruh buruk. Polisi datang, tanya-tanya. Aisyah, sebagai pengacara, tangani dengan tenang. Tapi reputasi mulai rusak. Teman kantor mulai jaga jarak. Nadia panik, ini terlalu berat. Aisyah yakinkan, kita kuat bersama. Tapi Bu Siti tak berhenti. Ia hubungi atasan Aisyah, ceritakan semuanya. Aisyah dipanggil bos, ini pribadi, tapi hati-hati. Aisyah merasa terancam. Nadia mulai ragu lagi, mungkin kita salah. Aisyah hancur, kamu menyerah. Di akhir bagian, Nadia buat keputusan salah. Ia setuju ikut Bu Siti ke Surabaya untuk istirahat. Aisyah protes, tapi Nadia pergi. Aisyah sendirian merencanakan balas dendam emosional. Pesawat mendarat di Surabaya, Nadia turun dengan hati berat. Bu Siti pegang tangannya erat, di sini kamu akan sembuh. Nadia diam, memikirkan Aisyah yang ditinggal di Jakarta. Di rumah lama, Bu Siti atur segalanya, kelas agama, pertemuan dengan calon pria. Kamu perlu suami sungguhan, katanya. Nadia tolak, aku tidak mau. Tapi tekanan keluarga besar makin kuat. Saudara sepupu datang, ceritakan kisah kesembuhan orang lain. Aisyah di Jakarta, bekerja keras tapi hati kosong. Ia hubungi Nadia setiap hari, tapi Bu Siti blokir nomor. Aisyah kirim email, kembalilah. Nadia baca diam-diam, menangis. Konflik internalnya memuncak, ia cintai Aisyah, tapi takut dosa dan penolakan sosial. Di Indonesia, di mana LGB sering dianggap tabu, ia merasa terkutuk. Suatu hari, Nadia bertemu teman lama, seorang lesbian yang hidup bahagia rahasia. Jangan menyerah, nasihat teman. Nadia mulai ragu keputusannya. Ia hubungi Aisyah lewat akun palsu, aku kangen. Aisyah senang, pulanglah. Tapi Bu Siti tahu, marah besar. Kamu masih hubungi dia. Aku akan potong semua akses. Nadia bertengkar, ini hidupku. Aisyah putuskan pergi ke Surabaya. Ia naik kereta, tiba malam hari.
Di depan rumah, ia ketuk pintu. Bu Siti buka, pergi. Kamu tidak diterima. Nadia dengar, keluar lari. Mereka peluk di halaman, air mata bercucuran. Aku salah, kata Nadia. Bu Siti tarik Nadia masuk. Tetangga mulai lihat, gosip menyebar. Malam itu pertengkaran keluarga hebat. Kamu pilih dia atau keluarga, tanya Bu Siti. Nadia menangis, aku pilih Aisyah. Bu Siti sok, kamu akan menyesal. Nadia packing barang, pergi dengan Aisyah. Mereka naik taksi ke hotel. Kita mulai baru, kata Aisyah. Tapi masalah belum selesai. Kembali ke Jakarta, gosip keluarga menyebar ke media sosial. Teman Nadia Unolo, kantor Aisyah dapat ancaman. Nadia dipecat dari pekerjaan, image perusahaan. Mereka menderita finansial. Aisyah ambil kasus lebih banyak, tapi stres. Nadia mulai depresi, ingat kata Bu Siti. Mungkin kita memang salah, katanya suatu malam. Aisyah marah, jangan bilang begitu. Mereka bertengkar, Nadia pergi ke taman, merenung. Ia ingat masa kecil bahagia dengan ibu sebelum ayah meninggal. Bu Siti selalu lindungi dia, tapi sekarang jadi penjara. Aisyah hubungi psikolog, sarankan terapi pasangan. Mereka ikut, bicara tentang trauma. Saya takut kehilangan, kata Nadia. Saya takut dikhianati, kata Aisyah. Terapi bantu, tapi Bu Siti tak berhenti. Ia datang lagi ke Jakarta, bawa saudara. Nadia, pulanglah. Kami makan kamu. Nadia goyah, Bu, aku bahagia di sini. Bu Siti menangis, bahagia. Lihat hidupmu sekarang. Konflik memuncak saat Bu Siti sakit. Nadia dapat kabar, buru-buru ke Surabaya. Aisyah ikut, tapi Bu Siti tolak. Hanya keluarga, katanya. Nadia tinggal seminggu, rawat ibu. Bu Siti lemah, makan aku, tapi tolong tinggalkan Aisyah. Nadia tolak, tidak, Bu. Bu Siti marah, kamu bukan anakku lagi. Nadia pulang hancur. Aisyah hibur, tapi Nadia mulai dingin. Mungkin kita pisah sementara, katanya. Aisyah sok, setelah semua ini. Nadia menangis, aku capek bertarung. Aisyah merasa dikhianati lagi, pergi ke bar, minum sendirian pertama kalinya. Keesokan harinya, Aisyah kembali, temukan Nadia packing. Aku pergi ke Bu. Aisyah marah, kamu pilih dia. Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Aisyah hancur, hubungi teman, ceritakan semuanya. Teman sarankan move on, tapi Aisyah tak bisa. Di Surabaya, Nadia rawat Bu Siti, tapi merindukan Aisyah. Ia sadar kesalahan. Malam itu, ia hubungi Aisyah, makan aku. Aisyah dingin, terlambat. Nadia menangis, putuskan kembali. Tapi saat tiba di Jakarta, Aisyah telah pindah. Nadia cari, tapi Aisyah hilang kontak. Nadia renungkan kerugian, kehilangan istri karena tekanan. Nadia berdiri di depan apartemen lama, kunci tak lagi cocok. Ia hubungi teman Aisyah, di mana dia? Teman jawab, dia pergi ke Bali, butuh waktu. Nadia hancur, sadar betapa ia telah menyakiti Aisyah. Di Surabaya, Bu Siti sembuh, tapi hubungan mereka tegang. Kamu bahagia sekarang, tanya Nadia sarkastis. Bu Siti diam, aku cuma lindungi kamu. Aisyah di Bali, tinggal di ila kecil, fokus kerja remote. Ia renungkan semuanya, cinta yang hancur karena masyarakat. Di pantai, ia bertemu komunitas LGBT, ceritakan kisahnya. Banyak seperti kamu, kata seorang. Aisyah mulai healing, tapi rindu Nadia. Nadia putuskan cari Aisyah. Ia terbang ke Bali, cari alamat dari teman. Di ila, ia ketuk pintu. Aisyah buka, sok. Kenapa kamu di sini? Nadia menangis, aku salah.
Tolong makan. Aisyah dingin, kamu khianati aku berkali-kali. Nadia jelaskan, tekanan terlalu besar. Tapi aku sadar, tanpa kamu aku kosong. Mereka bicara panjang. Aisyah ceritakan penderitaannya, aku hampir menyerah hidup. Nadia peluk, kita bangun lagi. Tapi Aisyah ragu, bagaimana dengan ibumu? Nadia jawab, aku akan lawan. Mereka putuskan coba lagi pelan-pelan. Kembali ke Jakarta, mereka tinggal terpisah dulu. Nadia konfrontasi Bu Siti ya ideo cal. Bu, aku cinta Aisyah. Terima atau tidak, itu pilihan Bu. Bu Siti marah, kamu akan neraka. Nadia tegas, lebih baik neraka dengan cinta daripada surga tanpa. Bu Siti putus hubungan. Nadia pindah ke apartemen Aisyah. Mereka mulai ulang, tapi luka masih ada. Nadia cari kerja baru, Aisyah dukung. Tapi masyarakat masih jadi musuh. Di kantor baru Nadia, rekan gosip, kamu lesbian. Nadia jawab tegas, iya, kenapa? Beberapa menjauh, tapi yang lain dukung. Konflik baru muncul saat Bu Siti hubungi media. Sebuah artikel online muncul, skandal keluarga, anak perempuan jatuh ke pelukan wanita. Nadia shock, nama mereka disebut. Aisyah marah, ini balas dendam. Mereka dapat ancaman online hate comment. Nadia panik, mungkin kita sembunyi lagi. Aisyah tolak, tidak, kita lawan. Aisyah ajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap media. Sebagai pengacara, ia menang kasus. Publik mulai debat hak di Indonesia. Beberapa dukung, tapi banyak menentang. Nadia ikut kampanye online bagikan kisah. Bu Siti lihat berita, renungkan. Ia hubungi Nadia, aku salah. Nadia jawab, iya, Bu. Cinta bukan dosa. Bu Siti diam lama, beri aku waktu. Hari-hari berlalu, mereka semakin kuat. Nadia ajak Aisyah ke psikolog lagi, sembuhkan trauma. Mereka rencanakan pernikahan resmi di luar negeri. Tapi sebelum itu, Bu Siti datang ke Jakarta. Aku mau bicara, katanya. Di KAE, Bu Siti minta maaf. Aku takut masyarakat. Tapi lihat kamu menderita, aku sadar. Nadia peluk ibu, terima kasih, Bu. Bu Siti lihat Aisyah, makan aku. Aisyah angguk, kita mulai baru. Tapi bukan akhir bahagia sempurna. Bu Siti masih ragu, tapi coba terima. Mereka makan malam bersama, canggung tapi hangat. Nadia merasa bebas, Aisyah optimis. Namun, tekanan sosial tetap. Di akhir, mereka hadapi demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Aisyah ikut kontra demo, Nadia dukung dari rumah. Kita menang, kata Aisyah pulang. Waktu berlalu, hubungan mereka stabil. Nadia dan Aisyah pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta, jauh dari gosip kota. Bu Siti datang sesekali, belajar terima. Aku lihat kalian bahagia, katanya suatu hari. Nadia senang, terima kasih, Bu. Tapi dalam hati, Bu Siti masih perjuangkan keyakinannya, doakan Nadia kembali benar. Aisyah naik jabatan, tangani lebih banyak kasus LGBT. Ia jadi panutan, tapi bayar mahal, ancaman dari kelompok radikal. Suatu malam, mobilnya dirusak, cat dosa. Nadia takut, mungkin kita pindah negara. Aisyah tolak, ini tanah air kita. Kita ubah dari dalam. Nadia mulai aktif di komunitas, bantu wanita seperti mereka. Ia ceritakan kisah di seminar rahasia. Jangan biarkan keluarga hancurkan cinta, katanya. Peserta terinspirasi, tapi Nadia ingat harga, kehilangan teman, pekerjaan, hampir kehilangan Aisyah. Konflik terakhir muncul saat Bu Siti sakit lagi, kali ini serius. Nadia ke Surabaya, rawat ibu. Bu Siti lemah, makan aku dulu. Nadia jawab, sudah, Bu.
Bu Siti minta bawa Aisyah. Nadia bawa dan Bu Siti peluk Aisyah, terima kasih jaga anakku. Momen itu jadi titik balik. Pulang, mereka renungkan perjalanan. Dari pernikahan rahasia, pengkhianatan, pemisahan, hingga rekonsiliasi. Apa kita lakukan lagi? Tanya Nadia. Aisyah jawab, iya karena cinta layak diperjuangkan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Mereka tahu masyarakat Indonesia masih jauh dari penerimaan penuh. Tapi mereka jadi contoh, inspirasi bagi yang lain. Apakah benar bahwa tekanan keluarga selalu lebih kuat daripada cinta sejati?